Pada kesempatan kali ini, Pak Agus akan menyampaikan materi dengan menggunakan dua program, yaitu yang pertama, kita belajar sekaligus mengoperasikan Mastercam pada posisi toolpad. Yang kedua, yaitu kita nanti setelah dari toolpad, kita bisa transfer ke mesin. Dalam pembelajaran ini, mestinya materinya adalah bagaimana cara kita transfer ke mesin dari data toolpad. Tetapi karena datanya kita nggak pakai mesin, maka sebagai pengganti mesinnya adalah saya menggunakan transfer data di Swansoft, begitu ya. Baik, akan saya mulai pada kesempatan kali ini. Sebelum itu saya akan share dulu. Baik, langkah yang pertama, tolong perhatikan, setelah kita membuka file Mastercam kita, ya, langkah pertama kita akan membuat program yang sederhana. Tentunya karena kita pembelajaran kali ini adalah menggunakan mesin bubut, maka kita akan menggambar job sheet yang berupa gambar untuk mesin bubut, gitu ya. Nah, kalau gambar dasar ini sudah punya, sekali lagi kita nggak perlu gambar sampai 3D ya, 3 dimensi ya. Cukup gambar 2D saja kalau di bubut, ini akan sudah bisa kita gunakan untuk toolpad. Sekarang caranya toolpad bagaimana? Caranya adalah kita pilih menu machining type ini, ya, klik yang di atas ini machining type ini, saya klik machining type, kemudian kita pilih di sini. Karena kita akan bekerja menggunakan lathe atau bubut, maka kita pilih lathe di sini. Kalau kita menggunakan mill cukup pilih mill. Kalau kita menggunakan wire cut kita pilih wire cut. Kalau kita mau bekerja dengan sistem router kita pilih router. Kalau kita pilih desain ya kita tentukan desain. Tapi karena ini cam, saya menggunakan lathe. Maka lathe ini saya klik saja default gitu ya. Default artinya kita pilih yang default. Maka akan muncul di sini machining group yang ada di sebelah kiri, ya. Setelah kita pilih machining, maka otomatis machining group akan muncul di sebelah kiri. Nah, setelah muncul di sebelah kiri, silakan kamu klik saja di tanda ini plus ini ya, diklik saja untuk melihat tampilan-tampilan atau properti yang ada di yang kita pilih di mesin tadi. Salah satunya adalah di sini ada file, ada tool setting, ada stock setup, ada safety zone. Saya tidak membahas tool setting dan sebagainya, saya hanya membahas stock setup. Fungsinya apa sih stock setup? Stock setup itu fungsinya kalau kita bilang adalah materialnya, raw material. Kita tahu gambar kita bentuknya seperti ini. Maka supaya nanti gambar ini bisa masuk di dalam sebuah raw material atau material yang akan kita gunakan untuk membubut, maka kita tentukan raw materialnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita klik stock material ini, pilih di stock material, ya. Maka akan muncul tampilan di layar seperti ini. Di sini ada tool setting, ya. Sekali lagi kita nggak berbicara tool setting. Ada safety zone, kita nggak berbicara itu, tetapi kita membicarakan stock setup. Di dalam stock setup, kalau kita menggunakan bubut, di sini kita diberikan opsi, ya, dua pilihan. Satu, yang pertama, apakah spindle-nya sebelah kiri? Ini perhatikan gambarnya, apakah spindle-nya sebelah kiri ataukah spindle-nya sebelah kanan? 20 ya ini ya, 20. Kalau jadikan diameter berarti kan 40 kan. Terus panjangnya tadi kalau nggak salah 49 ya. Maka ini saya isikan OD-nya, outset diameternya adalah 40, panjangnya saya lebihkan saja karena untuk pencekaman sebesar 60. Setelah itu diklik. Otomatis setelah diklik, terus di OK-kan sini ya, warna hijau ini, oke. Maka di dalam tampilan atau nanti raw material sudah akan terbentuk semacam kayak gini. Nah, kita sekarang tinggal melakukan penyayatan. Untuk melakukan penyayatan, maka kita pilih yang namanya pahat. Kan gitu kan ya. Material sudah kita punya. Artinya kita sudah setting material sedemikian rupa. Nah, sekarang kita tinggal memilih pahatnya. Bagaimana caranya untuk pahat? Pahatnya kita pilih toolpad ini ya. Karena saya akan melakukan pekerjaan facing. Facing itu pekerjaan di depan ini ya. Maka saya pilih yang face ini. Face saya klik ya. Kemudian di sini berikan nama. Istilahnya
file ini kamu simpan di dalam nama apa. Kalau kamu simpan di dalam namanya umpama T juga boleh, dikasih namamu juga boleh, dikasih namanya siapapun juga boleh, nggak ada masalah ya. Ini dikasih nama. Contoh, kita beri nama coba gitu ya, atau latihan gitu ya, latihan 1 umpama gitu ya. Cukup saya klik saja. Oke. Maka akan muncul beberapa gambar pahat yang ada di sebelah kiri. Seperti biasanya kita tinggal pilih saja ya. Karena kita menggunakan roughing pahatnya, maka kita pilih pahat roughing ini, OD roughing right, outside roughing right. Artinya pahat ini adalah pahat kanan. Kalau pembubutannya kita menggunakan kiri, berarti kita pilih pahat kiri seperti ini ya. Karena kita kanan, kita klik yang OD right roughing seperti ini. Kita klik saja. Setelah itu kita okekan ya. Oke, di sini kita okekan. Maka dia akan bergerak tadi. Nah, untuk melihatnya bagaimana? Untuk melihatnya gini. Langsung saja untuk melihatnya pilih di sini. Ini ada verify ya. Verify selected operation. Nah, ini cukup diklik saja, dia akan memunculkan gambar 3D-nya. Kemudian kita verify. Ini verify machiningnya, kita jalankan. Nah, ini sudah bergerak. Supaya kelihatan agak pelan, ini speednya saya pelankan gitu ya. Oke, saya ulangi lagi. Otomatis saya verify, maka nanti akan kelihatan phasing. Karena tadi kan kita memilih phasing ya, maka akan kelihatan phasing. Nah, itu kelihatan phasing ya. Baik, setelah phasing, langkah berikutnya adalah kita melakukan roughing di sini. Roughing itu adalah penyayatan kasar. Bisa jadi roughing sekaligus finishing, atau bisa jadi kita hanya roughing saja. Karena kita menggunakan roughing, maka otomatis nanti akan disisakan sebesar mungkin 0 berapa begitu ya, 0,2 atau 0,5. Tujuannya adalah untuk finishing. Baik, langkah berikutnya kembali lagi kita pilih toolpad. Saya pilih roughing. Roughing adalah penyayatan kasar. Roughing saya pilih. Terus dia akan minta kamu roughing menggunakan apa gitu ya. Apakah menggunakan chain? Chain itu artinya kalau saya klik satu dia otomatis bersambung. Apakah menggunakan window? Apakah menggunakan single? Dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan wide saja supaya cepat. Begitu saya klik, nih yang mau di roughing ini kan ini ya, 1, 2, 3, 4 itu ya, yang mau di roughing. Saya wide, ini saya klik gini. Kemudian saya klik di endingnya, maka dia akan memilih dengan otomatis. Seberapapun banyak lintasan yang akan kita gunakan, dia akan memilih secara otomatis dengan sendirinya. Itulah enaknya kalau kita menggunakan file. Artinya ini sudah dipilih. Mesin sudah memilih, kita sudah memilih, maka kita tinggal oke saja di sini. Pada waktu kita oke kan, ini nanti secara otomatis akan muncul kontur-kontur roughing. Perhatikan di sini saya klik. Ya, saya pilih kembali lagi pahatnya pahat kanan, roughing, saya klik oke. Nah, itu dia akan kelihatan roughingnya dan sebagainya. Sangat enak sekali kalau kita menggunakan sebuah program. Tetapi di sini ada masalah, ya. Masalahnya apa? Ini kan ada sisanya ya, seperti yang saya katakan tadi. Lama kalau roughing itu pasti kita harus butuh finishing. Nah, caranya bagaimana cara finishing? Kita kontrol dulu ya roughing ya, apakah sesuai dengan permintaan yang kita kehendaki, yaitu di verify. Maka mesin akan melihat atau benda kerja yang tadi kita buat itu akan terverifikasi dengan sendirinya. Oke, mesin kita klik, dia bergerak, dia akan menyayat. Ini enaknya kalau kita punya program seperti itu. Oke, ini adalah pekerjaan roughing. Oke, selesai. Ini pekerjaan roughing. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, ini pasti ada masih sisa di sini ya, sisanya. Besarnya sisa ini berapa? Ini bisa disetting sesuai dengan yang kita kehendaki. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik parameter di sini, klik parameter, ya. Ini cari yang di atas ini ada tool parameter ini ya.
klik roughing parameter. Jadi kita membahas masalah roughing sekarang. Karena gerakan kita roughing, di sini sudah ada gambar-gambar penunjukan. Di sini sudah kelihatan. Perhatikan warna hijau yang ada di sebelah kiri. Stock to left in X itu adalah sebesar 0,2. Dan ini bisa kita ganti-ganti. Mau kita ganti 0,5, 0,2, 0,3, terserah ya. Tapi defaultnya itu adalah sebesar 0,2. Nah, tujuannya apa? Disisihkan ini tujuannya adalah untuk finishing. Oke ya. Di sini pun juga sama. Default stock untuk Z-nya itu adalah 0,2. Sementara depth of cut minimumnya itu adalah sebesar 0,01. Artinya apa? Kalau kita melakukan penyayetan sebesar 0,01, maka mesin ini masih mengcover karena default minimumnya adalah 0,01. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini. Ada tool compensation. Karena saya tidak mau menggunakan kompensasi, karena kompensasi itu nanti ada pelajaran tersendiri. Sementara ini kita nggak perlu kompensasi, maka kita matikan kompensasi. Caranya gimana? Caranya kita klik ini, kita off-kan compensation, ya, sehingga tidak ada kompensasi. Artinya kompensasi itu apa? Nanti memang pelajaran kompensasi itu butuh penjelasan tersendiri. Ada yang namanya kompensasi sebelah kiri, ada kompensasi sebelah kanan. Itu pembahasannya agak ribet, nanti saja. Yang penting sekarang tahu, saya mematikan kompensasi, berarti saya tidak butuh kompensasi. Kemudian lead in out-nya ini yang ada centangnya hilangkan. Jadi kita tidak menggunakan lead in out. Kenapa dihilangkan? Karena kita tidak menggunakan kompensasi. Karena lead in out itu juga hubungannya dengan kompensasi. Makanya kalau saya tidak menggunakan kompensasi, maka lead in out saya hilangkan. Kemudian di-OK-kan di sini. Oke ya. Nah, setelah itu untuk mengontrol apakah yang saya pilih tadi sesuai, tinggal cek di sini regenerate. Dia akan meminta kembali setiap perubahan yang kita lakukan selalu di regenerate. Artinya dia selalu memperbaiki regenerate gitu ya. Oke. Nah, ini gerakan kita. Oke. Oke. Perhatikan di sini bedanya. Ya, bedanya di sini. Kalau tadi ada kontur yang nabrak tadi karena kita menggunakan kompensasi, sementara di sini sudah smooth, kelihatan smooth. Tetapi kita masih menyisakan sebesar 0,2. Lah 0,2 ini kita finishing, ya. Caranya gimana? Sekali lagi kita pilih toolpad, tetapi kita pilih yang finish di sini. Tadi kan roughing ya. Sekarang kita finishing, finish. Finish seperti yang saya katakan tadi. Saya cukup pilih yang white sini, saya klik white, saya tentukan titiknya. Karena saya pengen di sini, oke. Kemudian saya ingin di sini, oke. Saya lanjutkan di sini, oke. Yang sudah saya pilih, kemudian yang hijau di sini, oke. Ini sudah terpilih, artinya ini jalurnya ada hijau, ya, ada kuning ini sampai di merah ini. Kalau sudah terpilih, saya oke-kan saja. Maka otomatis dia akan memilih dengan sendirinya. Pathnya apa? Pathnya kalau saya menggunakan path ini finishing, saya klik aja di sini. Berarti kita pakai dua path ya, finishing. Lalu kita oke-kan. Ya. Oke, sudah kelihatan. Kita verify lagi, kita lihat. Dia akan menjalankan program untuk finishingnya. Oke. Sorry, ini programnya masih, kita tunggu. Nah, ini finishingnya. Oke, selesai. Sangat gampang ya, sangat gampang kalau kita punya software pembantu. Inilah langkah-langkah kita untuk membuat pad, toolpad, untuk memunculkan G-code dan untuk transfer ke mesin. Ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mentransfer data itu dalam bentuk G-code ya. Ini kan dalam berupa gambar, tetapi G-code kan belum muncul. Tapi secara visualisasi tadi di Mastercam sudah muncul, sudah nampak. Di gerakan-gerakan ini juga sudah nampak. Berarti gerakannya ini tidak ada yang salah. Artinya benar gitu ya. Ini sudah benar. Berarti langsung kita transfer mau ke G-code ini. Perhatikan G1 di sini, saya klik post processor.
Di post processor ini fungsinya adalah memunculkan G-code ya. Kalau saya klik di sini, kemudian di sini minta NC file. Karena di dalam CNC itu memang kita menggunakan NC file. Klik di editnya, nanti kalau ada perubahan itu otomatis kita akan bisa mengedit, dan ekstensinya adalah NC. Oke, kemudian saya okekan. Kembali lagi, dia akan meminta di sini. Karena tadi kita mencobakan di latihan 1 ya, di dalam bentuk NC program ya. Otomatis dia akan tersimpan di sendiri di dalam folder C, user, admin dan sebagainya. Ini tergantung kalian nyetingnya nanti di mana. Kemudian saya okekan. Ini saya okekan. Atau saya simpan, umpama saya nggak mau di C gitu ya. Saya taruh di luar sembarang gitu ya. Anggap aja saya taruh di E gitu ya. Oke, maka saya akan menyimpan folder tersebut di drive E. Saya berikan latihan 1, filenya adalah NC, saya simpan di E. Kemudian saya okekan. Secara otomatis dia akan menghitung, mengkalkulasi. Nah, inilah yang saya katakan G-code yang setelah dibuat oleh mesin itu sendiri. Nah, ini saya munculkan di SwanShop ini. Saya klik 2 kali atau terus kita pilihkan. Karena kita menggunakan bubut GSK 928TC, maka kita langsung run saja. Dia akan muncul tampilan mesin yang akan kita transferi data. Oke, seperti biasanya langkahnya kita nyalakan untuk SwanShop-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik tombol on, maka otomatis di monitor akan muncul gitu ya, tombol on. Setelah itu langkah berikutnya apa? Kita tekan tombol job. Tujuannya adalah untuk referensi. Kita pilih job, kemudian kita tekan X, maka otomatis sumbu ini akan bergerak dan mereferensi dengan sendirinya ke arah X. Dia bergerak ke arah X ya. Kemudian ke arah Z, saya klik, dia akan bergerak. Nah, setelah itu otomatis dia sudah tahu area kerjanya. Dia sudah tahu area kerjanya di sini. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita memanggil program yang kita buat tadi. Ya, caranya dengan cara edit. Kita nggak perlu menuliskan nomornya karena kita langsung mengambil. Kita cukup panggil file, open. Ya, kita cari tadi DE kan ya. Kita cari ekstensi yang TXT. Kemudian kita scroll, kita cari yang latihan 1 TXT ini ya. Saya klik di sini. Ini betul ya, ini tadi ya yang kita buat ya. Lalu kita open. Kalau dia ada masalah pasti dia akan memberikan info. Oh, ternyata tidak ada masalah. Artinya secara struktur program mesin ini sudah bisa terbaca di mesin SwanShop. Itu tadi cara transfernya. Nah, bagaimana cara eksekusinya? Sama seperti yang kemarin-kemarin. Kita tinggal menentukan apa? Ya, menentukan pahat sama workpiece-nya. Ya, untuk kepentingan ini saya akan view-nya 2D aja supaya bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang kita menentukan workpiece-nya dulu. Caranya workpiece kita tekan, stock size-nya kita pilih. Nah, ini diameternya. Kita pilih diameternya, umpama kita pilih diameter 40. Karena panjangnya tadi yang kita gunakan cuma 50, maka lengthnya saya isi 100 saja deh, standar biar cukup. Begitu saya tekan OK, maka ini akan menge-adjust table sendiri, dia akan menyesuaikan pilihan kita. Oke. Nah, sudah. Karena tadi kan panjangnya 100 nih, ini masih ada sisa panjangnya 72. Berarti yang dicekam sebesar berapa? 28 mili. Karena tadi kan total kita pilih adalah 100. Oke. Yang kedua, kita pilih untuk pahat. Caranya masukkan machining operation, kita tool management ya. Kita pilih tool eksternal. Kembali lagi, saya klik di sini. Saya pengen pahatnya saya tidak menggunakan ini ya. Saya pengen menggunakan pahatnya yang lain. Contoh ya, kalau seandainya pahat ini yang opsional dipilih, akan muncul pahat, nanti saya tunjukkan. Kemudian setelah kita pilih, kita add tool dulu. Saya simpan di posisi 1, maka otomatis posisi 1 dia mengisi. Kemudian saya OK kan.
otomatis di sini akan kelihatan pahat yang kita pilih. Lah ini kan pahat WNMG nih. Saya biasanya di dalam demo saya tidak suka menggunakan pahat WNMG. Kenapa? Visualisasinya gede sehingga nanti tidak jelas penyayatannya. Lah supaya jelas bagaimana saya ingin mengganti insertnya ini. Matanya ini saya ganti dengan cara saya pilih lagi machining operation, saya pilih tool management, saya pilih yang ini tadi, saya pick up dulu, ini tadi saya edit gitu ya. Nah ini toolnya kan benar design holdernya, yang ingin saya ganti adalah insertnya. Ini aktif, ini saya pilih yang DNMG, saya pilih DNMG. Ini warnanya berubah ya, yang lain biru berarti ini adalah aktif, kita rubah. Kemudian saya oke kan, maka otomatis begitu saya oke, pahat akan berubah insertnya dan seterusnya itu ya. Baik, langkah berikutnya seperti biasanya kita akan melakukan setting pahat ya. Caranya kita pilih job, kita pilih ini, kita tadi sudah direferensi ya, kita pilih job, kita pilih ini. Tujuannya adalah kita mau melakukan penyayatan supaya antara gerakan pahat dan program sesuai dengan yang kita kendaki. Baik, kita dekatkan dulu settingnya. Oke, kita dekatkan dulu settingnya. Saya dekatkan lagi visualisasinya biar kelihatan. Kemudian saya matikan ini. Baik, kemudian saya pilih step untuk menentukan. Ini tadi step gerakan, satu klik itu 10 mili ya. Karena saya mau menyayat ini, maka saya rubah saja. Ini stepnya saya rubah, umpama saya turunkan menjadi 1 gitu ya, 1 mili ya. Saya gerakkan lagi. Baru kita proses untuk setting. Karena kita setting benda kerja, maka kita nolkan. Kita nolkan, kita dekatkan. Saya pindah lagi ini 0,1 begitu supaya enggak. Oke. Oke, yang di sini juga sama. Sebenarnya prosesnya sama kayak kemarin, yaitu kita putar ini, maka motor berputar. Ya, kalau kita ingin proses, lalu ini disayatkan seperti biasanya, sayatkan. Demikian yang bisa disampaikan Pak Agus. Kira-kira ada pertanyaan, mungkin barangkali ada yang belum jelas? Nggak ada. Nggak ada ya? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Jelas. Baik. Kalau nggak ada, kembali lagi. Silakan kalian tunggu jobnya yang barusan saya buatkan tadi, atau saya ganti nanti dengan job yang lain untuk tugas di Google Form. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat sebuah program di Google Form? Tentunya kalau kalian membuat dengan Mastercam, seandainya kalian sudah punya, itu mungkin tidak akan menjadi masalah membuat program sepanjang ini ya. Tetapi karena kalian yang belum punya Mastercam, maka kita belajar membuat secara analog ya. Kita membuat program detail satu-satu seperti biasanya yang hari pertama atau kedua, ketiga yang telah diajarkan Pak Agus. Yaitu bagaimana? Ya kita ngikuti gerakan-gerakannya ini. Gerakan-gerakannya ini adalah G01, 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 G01 dan sebagainya secara manual. Apakah masih ada kesulitan untuk membuat program secara manual? Mungkin Pak Agus diinfokan barangkali. Ada kesulitan? Atau masih ada yang belum bisa begitu? Bisa ya? Baik. Saya mohon info untuk Flowpad, apakah nggak kelihatan hadir? Belum hadir ya Flowpad ya? Sudah hadir Pak. Berarti hadir semua ya? Ya. Oke, terima kasih. Baik, saya rasa itu yang bisa disampaikan Pak Agus. Sekali lagi, kalau nanti ada kesulitan, silakan kalian bertanya.
Dan kalau ada yang sudah berhasil install untuk SwanShop, silakan ikuti langkah-langkahnya. Ya, saya akan editing dulu materi pembelajaran kita kali ini dalam bentuk video, barangkali nanti akan saya sharekan. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi, saya mohon maaf atas tadi gangguan yang telah terjadi. Ini semata memang karena trouble di jaringan. Sekali lagi saya sampaikan, masa sulit ini jangan pernah menyerah. Kondisi apapun jangan pernah menyerah dengan kondisi. Berusahalah berbuat yang terbaik, ya. Selalu optimis supaya kalian bisa lebih baik lagi di masa mendatang. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya akhiri pembelajaran kita kali ini dengan ucapan selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semua untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Agus lift dulu ya, mohon undur diri ya. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Mungkin karena pembelajaran ini hanya pembelajarannya Pak Agus, mungkin kalian semua bisa live ya langsung ya. Kita live sama-sama aja ya. Baik, silakan langsung di absensi dulu, terus nanti kalau ada tugas di LMS bisa dikerjakan. Habis ini saya share. Oke, terima kasih.